Dalam sejarah diplomasi Indonesia, terdapat momen-momen yang bukan sekadar peristiwa, melainkan titik perubahan dalam cara dunia memandang negeri ini. Salah satu momen penting itu terjadi antara tanggal 21 hingga 23 November 2025. Ketika Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mewakili Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. Ketibaannya di Johannesburg Expo Center menjadi awal dari rangkaian impresi yang memancarkan citra Indonesia yang matang dan berwibawa di pentas internasional. Sambutan hangat yang diberikan kepadanya bukan sekadar formalitas protokol, tetapi mencerminkan penerimaan tulus terhadap kehadiran wakil negeri kepulauan yang bangkit dengan suara moral dan aspirasi global. Saat memasuki ruang konferensi, Gibran tidak melangkah dengan gestur angkuh atau membutuhkan sorotan publik. Ia bergerak dengan ketenangan yang mencerminkan seorang pemimpin yang benar-benar memahami esensi kepemimpinan, bahwa kebesaran tidak diukur dari kerasnya suara, melainkan dari bobot pikiran dan kedalaman gagasan. Setelah penyambutan hangat ini, ia ditempatkan duduk sejajar dengan para pemimpin negara-negara paling berpengaruh di dunia mereka yang mengendalikan arah ekonomi global, perkembangan teknologi mutakhir, jejaring diplomasi, serta konfigurasi geopolitik dunia yang membentuk poros kekuasaan planet ini. Namun dari wajah Gibran tidak terlihat sedikitpun keraguan. Ia tampak serasi dengan lingkaran tersebut, seolah memang ditakdirkan berada di sana. Para pemimpin dunia kagum melihat sosoknya, pemimpin termuda di ruangan itu, namun mampu duduk sederajat tanpa rasa inferior sedikit pun. Ketika namanya dipanggil untuk menyampaikan pandangannya, Gibran bangkit tanpa gerak yang terburu-buru. Wajahnya tetap tenang, matanya mengarah ke depan dengan ketegasan yang tidak mengintimidasi tetapi mengundang rasa hormat. Setelah mikrofon disesuaikan, ia menarik napas ringan dan berbicara. Suaranya jernih, artikulasinya tegas, intonasinya ritmis dan berimbang, layaknya seorang dirigen yang memimpin simfoni diplomasi global. Dalam pidatonya, ia menyampaikan pesan bahwa masa depan dunia tidak boleh menjadi komoditas eksklusif yang dimonopoli oleh segelintir negara saja. Ia menolak tatanan global yang menjadikan negara-negara maju sebagai pemegang kendali, sementara negara-negara berkembang hanya sebagai penonton atau konsumen. Ia menawarkan visi dunia yang saling berbagi teknologi, berbagi akses data, berbagi kecerdasan buatan, dan berbagi peluang untuk masa depan bersama. Jika teknologi adalah cahaya, kata Gibran dalam pidatonya, maka biarkan cahaya itu menerangi seluruh umat manusia, bukan hanya sebagian darinya. Kata-kata itu tidak hanya menggema di ruang konferensi, tetapi meresap hingga ke hati mereka yang mendengarnya. Beberapa pemimpin dunia yang sebelumnya mungkin melihat Indonesia sekadar sebagai peserta pasif dalam diskursus global mulai mengubah perspektifnya. Mereka melihat Gibran bukan hanya sebagai wakil presiden negara berkembang, tetapi sebagai pemikir strategis. Seorang negarawan muda yang berani menantang ketimpangan global, berani mengusulkan narasi baru, dan berani mengajak dunia merekonstruksi struktur lama yang sudah terlalu lama membelenggu keadilan. Ketika pidatonya sampai pada puncak emosionalnya, ia tidak menggunakan drama, tidak berapi-api secara teatrikal, tidak membangun sensasi. Ia berbicara dengan ketulusan tentang kemanusiaan universal, tentang nilai-nilai moral, tentang harapan generasi berikutnya. Ia berbicara tentang anak-anak di Afrika Selatan, di Asia Tenggara, di Amerika Latin, yang memiliki hak yang sama untuk berkembang di dunia digital yang adil. Ia berbicara sebagai warga dunia bukan sekadar pejabat negara. Dan pada momen itu, sesuatu yang jauh lebih besar terjadi, para kepala negara memberikan standing applause. Tepuk tangan itu bukan sekadar ritual diplomasi. Itu adalah penghormatan tulus dari para pemimpin dunia kepada seorang pemimpin muda yang berhasil menyentuh nurani global. Di Indonesia, momen itu menjadi sorotan nasional. Tayangan pidato Gibran disaksikan jutaan rakyat. Di media sosial dan ruang-ruang publik,
Komentar saling mengalir, bangga, haru, kagum. Banyak yang berkata bahwa nama Gibran kini tidak lagi hanya melekat pada garis keturunan, tetapi pada prestasi dan pengabdian. Ia tidak lagi sekadar dikenal sebagai anak seorang mantan presiden. Ia menjadi sosok pemimpin yang telah menciptakan legitimasi moralnya sendiri. Namun perjalanan Gibran menuju titik itu bukan jalan yang mudah. Ia sering menghadapi kritik tanpa henti, serangan personal, cibiran politik, dan pelecehan publik. Ia diremehkan karena usia, dituduh minim pengalaman, ditertawakan karena penampilannya yang santun. Namun setiap kata yang dirancang untuk merendahkannya justru menjadi anak tangga yang menuntunnya naik lebih tinggi. Ia tidak membalas hinaan dengan hinaan. Ia menjawab dengan karya. Ia membalas dengan kinerja. Semakin diejek ia semakin dihormati. Semakin diserang ia semakin dipercaya. Semakin ditekan ia semakin melambung. Ada satu karakter yang paling ia jaga, sikapnya. Ia tidak merespons kritik dengan amarah. Ia tidak meladeni ejekan dengan sarkasme. Ia tidak menciptakan musuh dari lawan politiknya. Ia menjawab semuanya dengan kerja, dengan pencapaian, dengan kehadiran, dengan konsistensinya sebagai pemimpin yang tenang dan dewasa. Mereka yang pernah bekerja bersamanya menyampaikan satu kesan yang konsisten bahwa Gibran adalah pendengar yang baik. Bahwa setiap gagasan dari bawahannya ia tampung dengan hormat. Bahwa ia menghormati peran orang lain, dari staf ahli hingga protokol muda. Bahwa ia tidak menuntut dihormati, tetapi selalu memulai dengan menghormati orang lain terlebih dahulu. Bahwa ia memandang semua orang sebagai sesama manusia, bukan sekadar atasan dan bawahan. Sikap ini, sikap rendah hati yang autentik justru melahirkan hormat yang sesungguhnya. Dalam lingkaran diplomasi internasional, Gibran kini mulai dikenal bukan sekadar sebagai representasi Indonesia, tetapi sebagai figur penting dalam perbincangan mengenai ekonomi digital dan etika kecerdasan buatan. Ia membawa Indonesia masuk dalam kalimat-kalimat pembahasan global yang dulunya nyaris tak menyertakan suara negara-negara berkembang. Ia berbicara bukan hanya atas nama pemerintahnya, tetapi juga atas nama negara-negara yang selama ini dianaktirikan dalam percaturan global. Di panggung dunia itu, ia memegang mikrofon bukan sebagai simbol kehormatan pribadi, tetapi sebagai amanah moral. Pada akhirnya, kisah Gibran di KTT G20 terasa seperti membuka babak baru dalam perjalanan Indonesia di mata dunia. Ia tidak menyatakan diri sebagai calon presiden untuk tahun 2029. Ia tidak mengumbar slogan. Ia tidak berkampanye melalui retorika. Namun jutaan rakyat mendengar dan melihat sesuatu yang jauh lebih dalam. Bahwa dalam diri pemimpin muda ini terdapat keteduhan dan keteguhan yang menumbuhkan harapan. Ada kepemimpinan sejati yang tumbuh dari empati, kecerdasan, ketenangan, dan komitmen moral. Ada keyakinan bahwa Indonesia tidak hanya bisa mengikuti dunia tetapi menunjukkan arah bagi dunia. Dan pada saat tepuk tangan dunia bergema untuk Gibran, itu bukan hanya tepuk tangan untuk seorang wakil presiden muda. Itu adalah tepuk tangan untuk Indonesia. Tepuk tangan untuk harga diri bangsa. Tepuk tangan untuk masa depan. Tepuk tangan untuk generasi yang akan datang. Indonesia stand ready to work with all of you, so the G20 becomes the bridge between innovation and inclusion, between progress and justice. Indonesia believes that the future must be built on justice. Justice in how we govern new technologies, justice in how we use natural resources, and justice for our workers. Thank you. Thank you, Vice President Raka.